Ya. Iya, tapi ini sebelum saya jawab ya, atau nanti dijawab oleh pemilik agama. Di sini ada pemilik agama, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kalau saya, kita semua ini pemeluk agama. Kalau beliau ini pemilik agama. Aduh, maksudnya ya. apa itu nanti ya? bisa jawab ya. Ini sidangnya harus saya buka dulu. Oh iya, ya. kita buka. Kita buka dulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini rapat dengar pendapat umum dengan seluruh rakyat Indonesia dengan resmi dibuka. Alhamdulillah, dibuka juga rapatnya Nah. ya. Buka sekalian. Kenapa rapat dibuka hanya saat live TV One ya Bang ya? Tapi Oh, salah. Rapat dibuka dari sejak tadi pagi. Coba tanya itu sama Pak Habib Abu Bakar, sama Pak Wayan, sama Kang Maman gitu. Ini baru selesai saja ya. Kita baru selesai tadi. Kalau yang Komisi 3 tadi baru selesai rapat panja penegakan hukum Jiwasraya. Cuma tertutup, nggak bisa dibocorkan. Begitu ya. Nah, oke, ini balik lagi nih Pak Arsul. Tadi ada tuntutan. Tuntutan pertama kita bahas satu-satu nih, Ya. kita bahas satu-satu, yaitu soal reaksi dari teman-teman mahasiswa, mungkin juga sebagian besar masyarakat Indonesia, bahwa ternyata revisi Undang-Undang KPK itu justru melemahkan KPK, Pak Arsul. Iya, melemahkan. Ya, menurut mereka Iya. begitu. Gimana ini DPR? Enaknya jadi pimpinan sidang, saya bisa minta yang lain untuk jawab. Ayo Pak Wayan, jawab dulu Pak Wayan. Jawab dulu Pak Wayan. Oke, silakan Pak Wayan. Apakah Iya. Ya. Semampunya ya. Ya, Semampunya. oke. Biar kita bisa bicara sambil tertawa, sambil berakrab-akrab, bernyaman-nyaman ya. Begini, sebagai orang yang sampai hari ini menolak perkara korupsi sejak saya jadi advokat sebelum ada ICW dan KPK, tentu jawaban saya boleh dikritisi oleh adik-adik ini ya. Apakah betul ada pelemahan KPK? Kalau kita lihat presidennya Jokowi, kawan dekatnya Megawati, Ibu Megawati lah ketika itu jadi presiden yang melaksanakan TAP MPR, lalu muncul undang-undang KPK. Dari poin 1 itu rasanya memang sulit dibayangkan. Bahwa ada isu-isu begitu, jawabannya sekarang adalah ada revisi undang-undang dan belum berjalan. Bahwa ada yang ke MK, silahkan saja itu haknya. Tapi kalau boleh saya mengatakan bukan pelemahan, misalnya ada Dewan Pengawas. Dulu ketika kita ingin memperkuat kepolisian, kita bikin KUHAP supaya diawasi, supaya tidak mukul, supaya tidak sewenang-wenang. Sekarang ada Dewan Pengawas, maksudnya kan mengawasi agar jangan sampai misalnya orang disadap semena-mena. Jangan sampai ada menjadi tersangka seumur hidup. Jangan sampai SP3 tidak dibolehkan. Jangan sampai komisioner minta berkas pada penyidik tidak dibolehkan. Jangan sampai ada pengacara hanya satu orang mendampingi sementara di pengadilan boleh didampingi berapa saja. Nah, ini kan perlu diawasi. Kalau tidak diawasi, kalau KPK menjadi sewenang-wenang, KPK menjadi lemah malah. Kalau diawasi dia menjadi kuat, itu jadi kebanggaan kita gitu. Oke, Pak Wayan, kita tahan dulu. Jangan diborong semua, nanti kan ini suara koalisi pemerintah. Oke. Kita dengar juga yang oposisi apa katanya Oposisi nanti. kita tahan Begitu, dulu suara ya. oposisi. Kita undang satu lagi salah satu anggota dewan yang sudah hadir ke kita, yaitu ada Bang Fadlizon. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau ini saya bingung, apa beliau ini oposisi apa koalisi? mantan oposisi kali Bang. Oposisi. Oke, baik. Nah, ini kan suara dari oposisi. Iya. Bagaimana Pak pimpinan suara dari yang oposisi? Tadi Ya, suara tadi koalisi. koalisi Sekarang ya. yang Sekarang oposisi kita suaranya gimana? persilakan ya. Habib Abu Bakar Al-Habsyi Sadar. dari barisan oposisi. Ini Ayo, Bib, suasana, ini mainkan, suasana Bib. sidang yang paling indah. Kenapa? Karena yang membawa suasana sidang indah ini ada di depan kita orang yang cantik. Aduh, Ya. saya dipuji se-Indonesia. Jadi, pertama kita ucapkan selamat ulang tahun lu buat TV One. Terima Ya. kasih. Di samping itu juga ada pembawa yang paling lucu, Dr. Wahyu ya. Menarik ya. Lebat daun bunga Tanjung. Cakep gitu dong. Cakep. Berbau harum bunga cempaka. Iya, cakep. Tessa Novani membuat saya tercanggung.
Senyumnya buat hadirin terpesona. Iya, tapi jangan terpantun terus. Sekarang KPK itu Sabar dijawab. dulu, ini kan acara-acara banyak show-nya daripada talk-nya. Oh, enggak dong, kita juga talk di sini. Mas. Kita Oke, hampir semua. jadi kalau kita lihat tentang Dewas KPK, kita lihat aja. Dengan munculnya Pak Artijo dengan Ibu Albertina, itu kita berharap sebenarnya ini orang yang sangat pro dengan pemberantasan korupsi. Itu kita sepakat lah. Semoga dengan ada beliau mestinya Dewas ini bisa berjalan pasu dan tidak ada istilah yang kata beliau tadi pelemahan KPK. Mestinya. Tetapi kita lihat aja 2 bulan ke depan. Kalau ternyata proses ternyata semakin sulit dalam penyelesaian masalah korupsi, menggambarkan bahwa Dewas ini akan merupakan pelemahan KPK. Itu bisa terbukti, bisa kita lihat. Kita lihat saja dalam perjalanan waktu. Bahwa sesungguhnya undang-undang ini kan kita juga yang buat. Ya, kita juga yang berdebat di sana, ada yang pemerintah dan ada yang oposisi. Sehingga kita berharap berjalan ini bisa dengan baik. Kita tunggu 2 bulan yang ke depan. Kita tunggu, tapi suaranya tampaknya positif nih, 1 suara ya. Nanti kita dengar suara lagi dari mahasiswa, kemudian kita juga suara dari YLBHI. Tapi nanti usai jeda berikut, kami akan kembali pemirsa 2 Sisi bersama Wadibor.